Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan di SD, serta teman-teman yang saya banggakan, saya Eka May Florensa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 akan membahas materi tentang landasan filosofi konstruktivisme dan pendidikan nasional Pancasila. Yang pertama kita masuk dalam pengertian landasan filosofi pendidikan konstruktivisme, yaitu pengertian konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Berikut pengertian konstruktivisme menurut para ahli. Pertama, konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri, menurut Al-Wasilah A-Kender pada tahun 2008. Yang kedua, menurut Tranfui juga mengatakan bahwa teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhan tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Yang ketiga, pandangan konstruktivis dalam pembelajaran menekankan bahwa anak-anak diberi kesempatan menggunakan strategi sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Menurut Mutrazo Reza pada tahun 2001. Yang keempat, menurut Sadullah pada tahun 2003, menemukan bahwa konstruktivisme menekankan pentingnya setiap siswa aktif mengkonstruksikan pengetahuan melalui hubungan saling mempengaruhi dari belajar sebelumnya dengan belajar yang baru. Selanjutnya ada implikasi konstruktivisme terhadap proses pembelajaran. Menurut Suparno, ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran berdasarkan pemikiran konstruktivisme personal dan sosial. Implikasi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kaum konstruktivis personal berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui konstruksi individual dengan melakukan pemaknaan terhadap realitas yang dihadapi dan bukan lewat akumulasi informasi. Implikasinya dalam proses pembelajaran adalah bahwa pendidik tidak dapat secara langsung memberikan informasi, melainkan proses belajar hanya akan terjadi bila peserta didik berhadapan langsung dengan realitas atau objek tertentu. Yang kedua, kaum konstruktif berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang telah dimilikinya. Hal ini berimplikasi pada proses pembelajaran yang menekankan aktivitas personal peserta didik. Dalam implikasi konstruktivisme terhadap proses pembelajaran dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, implikasi terhadap peran guru. Yang kedua, implikasi terhadap musyawarah guru mata pelajaran fisika. Yang ketiga, implikasi terhadap lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Yang pertama tadi, implikasi terhadap peran guru. Dalam Depdiknas, terdapat beberapa upaya menerapkan model pembelajaran konstruktivis. Dalam pembelajaran menentukan perubahan peran guru khususnya dalam cara pandang terhadap siswa,
Dan yang kedua, manajemen kelas. Nah, yang pertama tadi, cara pandang terhadap siswa. Model belajar konstruktivis sangat memperhatikan jaringan ide-ide yang ada dalam struktur kognitif siswa. Pengetahuan bukanlah gambaran dari suatu realita. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan mental seseorang. Pasif informasi menjadi pengonstruksi aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dipandang sebagai subjek yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Implikasinya, model konstruktivis dalam pembelajaran adalah kegiatan aktif siswa dalam usaha membangun sendiri pengetahuannya. Yang kedua tadi ada manajemen kelas. Nah, dalam upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan situasi yang kondusif dalam pembelajaran, guru hendaknya mengambil posisi sebagai moderator pembelajaran. Peran sebagai moderator pembelajaran akan memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengemukakan gagasan dan argumentasinya, sehingga proses negosiasi makna dapat dilaksanakan. Melalui negosiasi, maka siswa akan terhindar dari cara belajar menghafal. Siswa akan merasa lebih mudah untuk mengubah miskonsepsinya menjadi konsep ilmiah. Nah, yang kedua tadi ada implikasi terhadap musyawarah guru mata pelajaran fisika. Sejumlah miskonsepsi sangatlah bersifat resitan, walaupun telah diusahakan untuk menyekalakannya dengan penalaran yang logis, dengan menunjukkan perbedaannya dengan pengamatan sebenarnya. Agar proses pembelajaran dapat membuahkan hasil yang maksimal, maka guru-guru yang tergabung dalam musyawarah guru mata pelajaran fisika agar mendetifikasi konsepsi yang sering terjadi pada siswa. Nah, yang ketiga, implikasi terhadap lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Nah, model pembelajaran konstruktivis yang telah dikembangkan ini diupayakan diajarkan kepada mahasiswa yang akan menjadi calon pendidik di sekolah. Dengan demikian, calon pendidik di bidang fisika akan lebih awal memahami model pembelajaran konstruktivis. Berikutnya, landasan filosofi pendidikan nasionalisme. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang merumuskannya, termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Implikasinya, maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Berdasarkan dengan ini pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubungan dengan itu, dan karena Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia, maka pada hakikatnya bangsa Indonesia memiliki landasan filosofi pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Sekian materi tentang landasan filosofi konstruktivisme dan pendidikan nasional Pancasila yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.